Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain ya. Di sini ada yang belum ingin ngumpulin UTS belum? Anissa Salsabila, Irman Darul Mutakin, sama Irfan Sandi Saputra, sama Sigit Farhan, sama Taufik Firmansyah. Udah nggak orang ya? Ini baru UTS loh. Kalau UAS pasti nggak lulus. Kalau UTS masih ada toleransi. Ada Jan orangnya Jan? Belum ada, Pak. Di kontak dong. Saya kontak. Tapi yang lainnya udah semua ya, nilainya udah keluar ya? Ya udah. Yang lainnya? Sudah, Pak. Ada yang komplain gak Pak? Nah nilainya gini banget sih Pak. Gitu. Komplain aja nggak apa. Ada yang komplain? Nurman mungkin? Iya, Pak. Nurman nilainya komplain nggak atau kurang puas Enggak, dengan enggak nilainya? apa-apa, Pak. Nggak apa-apa gimana? Aman-aman, Pak. Aman. Oke. Intinya dikerjain ya. Intinya tuh dikerjain sama unik. Saya tuh nggak minta kalian harus perfect, enggak. Yang penting dikerjain. Kalau udah nggak dikerjain, nilainya dari mana gitu. Nanti kalau nggak lulus, nyalain dosen. Berapa orang lagi? Masih ada yang ditunggu? Hello. Oh ini Queen L Coin ORM. ORM. Ting. Jen kalau udah bisa dimulai info ya. Oh, iya, Pak, siap. Rijal ada nggak Rijal? Hadir, Pak. Rijal, gimana Jal? Alhamdulillah, Pak, nggak komplain, Pak. Oh nggak komplain. Oh ngadi-ngadi nilai 100 komplain. Rijal, Paujan, bentuk objek. Tapi ini kalau saya ada yang miss, tolong ini ya Jal ya. Koreksinya Japri aja ya. Takutnya saya ada yang miss Laravel terus langsung dikoreksi gitu. Saya jadi malu gitu. Saya nggak ngajar nantinya. Ngejar. Ya, Pak, insya Allah, Pak. Builder, blade, road. Saya juga ini lagi nih, lagi ingat-ingatin lagi soalnya. Laravel. Pak, maaf, Pak. Saya tidak punya kontaknya Anissa sama Destri Taufik. Sama siapa? Anissa, Destri Taufik. Saya nggak punya kontaknya. Di Det. grup nggak ada namanya, Pak. Oh iya. Iya. Wah. Anissa masih kosong. Risti sudah ada nilainya Risti. Irman Darul Mutakin sama Irfan Sandi Saputra. Kalau si Sigit sama si Taufik memang absennya udah jelek banget. Ada nggak di sini orangnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Irman mas sibuk mau nikah, Pak. Siapa? Irman. Kenapa? Irman kenapa? Belum ngebalas sih, yang saya tahu. Itu dia tuh menikah, Pak. Oke.
sama berapa misalnya mungkin dua orang kali 29. Enggak kayak bentar ya. Oke. Berarti kelas ini 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Fauzan nanti di follow up lagi, Jan. Fauzan Iya Pak. ketua kelas soalnya. Siapa? Ya, kalau ketua kelas itu harus disuruh-suruh. Ya, disuruh-suruh. Harus memfollow up. Oke. Bentar, sampai lebih 10 menit lah. 8 lebih 10 menit. Nah, baru pada masuk. Tina udah join, Tina. Halo. Udah, Pak. Udah. Nilai aman, Halo. nilai aman. Ada penting. STTP. Aman, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, yang ini. Kalian tuh web 1 di saya ya? Coba aku lihat. Data web 1. Oh iya bener. Irman sama Irfan ada waktu semester sebelumnya. Kenapa sekarang susah banget? Irman Irfan, Tetep Dendi. Tetep Dendi nilainya jelek karena absennya jelek banget. Untung masih dilulusin. Absennya diperbaiki gitu. Tina kan bestinya kan. Ada nggak Tina? Ya, Iya, Pak. soalnya nilainya karena nilainya itu Ada, Pak. ada nggak di sini dia? Tetep Dendi ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Iya, ada, Pak. Saya masih lulusin dia karena dia niat ngerjain, punya motivasi buat ngerjain UAS UTS. Tapi kalau absennya jelek kayak semester kemarin nilainya nggak akan naik gitu. Makanya diperbaiki absennya, jangan sampai setengah perkuliahan tuh absen. Absensi
Mobile web 2. Reguler malam. Iya kan Irman sama Irfan tuh sekelas sama kalian dulu ya? Ada datanya. Siapa sekelas? Iya Pak, sekelas Pak. Dikontak ya biar nggak ini ya. Kalau mau diperbaiki nilainya jangan loss gitu aja. Jangan hilang gitu. Jadi kalau rajin, insya Allah nilainya lebih bagus dari yang semester sebelumnya. Kalau rajin. Nah, ada yang baru masuk lagi. Nih, Tetep Dendi, alfanya absennya udah 2. Oke. Masih bagus. Tina Nurul Sani absennya udah 4. Terus Rijal Hamdani 1. Mia Mulyati 1. Irfan Sandi 1. Irman 1. Irman 3 deh. Irman Darul Mutakin 3. Faujan 1. Derajat Panji 1. Taufik Firmansyah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Absensi 6. Sigit Farhan. Oh ya, Dendi. Oke, Dendi baru masuk, Dendi. Ya Pak, maaf Pak. Sip. Absennya jangan jelek ya. Kalau Ya, mau Pak. dapat nilai bagus itu A atau AB gitu, jangan jelek absennya. Semester kemarin tuh Dendi tuh jelek banget absennya. Siapa? Oke. Mary Yulia udah ada. Faujan. Alvin Yanur ada. Chandra udah. Udah masuk semua? Apa masih ada yang tunggu? Oke, apa karena ini pengganti ya? Tetap Dendi masuk. Ada Isman Aji ada nggak? Ada Isman Aji nggak ada? Alvin Yanur ada? Nggak ada juga. Alia Rahmawati Putri Yahya? Nggak ada. Oke, saya note. Amelia Hermawati? Nggak ada juga. Oke, berarti Andre Samuel ada? Nggak ada. Andre Samuel, Anissa Salsabila, nggak ada. Udah, Anissa Salsabila. Belum ada juga. Bayu Pamungkas ada? Bayu Pamungkas? Oh, berarti sekarang tuh yang ikut mengganti tuh hanya yang existing aja ya? Yang ikutan web 1 ya? Halo? Bagaimana Pak? Yang angkatan baru nggak ada kayaknya ya? Yang karyawan apa yang kelas itu tuh? Kelas konversi gitu. Ini ada Pak. Siapa? Yang aku tahu Norman, Siti. Oke. Lumayan banyak juga Pak yang dari konversi yang masuk. Tapi kelas kalian tuh mau 30. Oke, biarin. Saya note. Bayu Pamungkas nggak ada. Chandra ada ya? Chandra ada. Good. Dedi Iskandar ada. Dedi hadir, Pak. Jadi hadir.
Oke. Risti, Kholisah, nggak ada. Risti, Kholisah. Derajat Panji, Panggil Pak katanya Pak di rumahnya. Panji hadir. Nggak ada. Cuma tadi Nggak. saya bilang mau tahlil. Oke. Berarti oke. Kita lanjut aja. Paujan ada, Fitri Apriani, Fitri hadir, Pak. Bapak, Pak. tadi Risti katanya ini mau kontrol dulu mau kontrol dulu katanya. Kontrol apa? Sakit. Oh sakit. Sakit apa dia? Ya. Lambung sama amandel katanya, Pak. Ya udah. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bayu hadir Pak. Siap. Bayu hadir. Alia juga Pak hadir. Alia sudah ya. Alia sudah ngisi. Oke, Alia sudah. Anissa ya yang belum ngirim tes tuh ya. Alia mau udah ya? Siapa yang? Absen Pak. Risti hadir Pak. Oke, Risti nggak apa-apa kalau lagi ngecek atau kontrol nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak join juga nggak apa-apa kok, cuma pengganti. Ingat kata tukang fotokopi. Ya. Oke, Risti sudah, Derajat Panji sudah. Gita Erika Hadir, Pak. hadir. Oke. Gita Erika hadir. Gita sudah ya, nilainya aman nggak? Alhamdulillah aman, Pak. Alhamdulillah. Pertahanin sampai UAS ya. Insya Allah. Iya, jangan sampai meleset. Jangan sampai identik. Kalau identik nilainya dibagi 2. Ada di kelas yang mobile kalau nggak salah, atau di kelas apa gitu. Dia ngambil dari punya temennya, nggak tahu apa. Jadi bagi 2 nilainya. 40-an. Jangan kayak gitu ntar. Masih semampunya, terus sekiranya sebagus mungkin biar dapat A-nya itu presisi gitu, jangan sampai sama tepat waktu ya. Kalau lebih itu dikurangin, jadi harusnya dapat 90 jadi kurangin 3, kurangin 3 jadi 80 atau 70. Irman Darul Mutakin nggak ada ya? Irfan Sandi Saputra nggak ada. Mary Nur Halimah ada. Mary Yulia Ada Pak. mana mukanya? Oh, on cam. Coba lihat on cam. Mary Yulia tuh yang ini ya, yang angkatan lama ya? Mary Yulia tuh nggak on cam. Udahlah. Mia Mulyati Ada Pak. videonya. Kamu angkatan lama ya? Iya Pak. Oke. Mia sudah. Mila Kresna Febriani Hadir Pak. mana? Oh iya. Oh dulu lagi jalan. Iya lagi jalan-jalan. Lagi Iya. luar. Iya. Ya udah nggak apa. Dengerin aja. Muhammad Firman. Iya Pak. Muhammad Firman nggak ada. Naufal Jaki Musyafa. Oh ya, nah ini lagi di rumah nih. Jalan-jalan. Nonton Spider-Man 2 dulu. No Way Home. 2 lagi. Oke, Naufal Jaki ada. Norman ada. Ada Pak. Norman ada. Oke. Good. Ini mah dilewat aja lah Rizal Hamdani mah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sip.
Sigit Farhan. Sigit Farhan nggak ada. Siti Maryam. Mana? Oh ya, Siti Maryam hadir. Nilainya aman teh? Oke. Siti Maryam. Taufik nggak ada. Tetep Dendi. Ya Pak. Videonya Tep. Si jalan mana sih? Tahu kontrakan. Nah, saya langsung gitu. Oh ya udah. Saya di Kita Nurul, Sani. pedagang pasar. Hadir, Bang. Maksudnya kalau ya sudah. Ya, maksudnya kalau nilainya di bawah 70 itu berarti saya udah target jelek, sudah target nggak bakalan saya lulusin kalau udah di bawah 70. Kalau di atas 80 atau di atas 80 masih bisa nilai maksimal. Kayak gitu ya. Apalagi kalau nilainya 0 berarti ya sudah. Oke. Nanti si Paujan tolong dikontak ya Jan ya. Kasihan Jan. Ini kan Irman sama Irfan Iya, kan angkatan kan. Satu kelas gitu. Iya. Apa kendalanya Malah gitu? oke Pak Irfan. Apa? Kan saya chat ke UTS-nya. Oke bos. Lah kok oke bos? Kayak gitu tuh. Enggak kayak gitu tuh kayak ya mungkin saya ini ya, saya fleksibel, saya enggak yang terlalu serius tapi ada namanya itu timeline juga gitu dari kampus ngasih tahu dosen tuh harus ngisi sekian. Jadi kayak dosen yang butuh mahasiswa kalau kayak gitu bener nggak sih? Iya, Pak. Iya, jadi lebih ke ya udahlah gampang lagian nungguin kok. Enggak sih nggak nungguin kalau bener-bener justru kalau mahasiswa ngeremehin kayak gitu dosen bakal lebih parah. Makanya jangan sampai saya sudah beri keringanan, sudah ada toleransi tapi tetap nggak dikerjain ya sudah. Paling UTS-nya dinolin atau nilai bawah. Tanyain aja Jan, kenapa Jan gitu? Kok gampangin banget gitu? Iya, Pak. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ya? Oh, ini. Jadi mengacu di RPS kampus itu untuk hari ini atau pertemuan itu tuh masih tetap pengenalan di Laravel. Kita belum masuk ke CRUD atau ke yang lainnya. Paling di sini saya akan nambahin beberapa yang inti-inti yang akan nanti kita pelajarin di pertemuan berikutnya. Bentar, ini udah keluar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pengenalan Laravel lanjutan ya, yang MVC ya. Nah, jadi bentar ya. Di sini ada yang kemarin itu kan saya by ini ya, by hanya sebatas contoh. Sekarang kita akan masuk ke codingannya. Yang akan dibahas kita sekarang ini adalah MVC. Kenapa saya tekankan lagi ke MVC? Karena ini fundamental dari si framework Laravelnya tersebut. Jadi teman-teman itu ngodingnya sudah by arsitektur MVC ini. Kayak gitu ya. Pak, kalau yang Laravel ini atau yang Codeigniter itu semuanya MVC ya, semuanya MVC. Dia sudah memetakan antara model, view, dan kontrolnya secara terpisah. Jadi nggak satu codingan utuh masuk semua di situ, buat UI di situ, buat interaksi dengan database di situ, buat yang logiknya juga di situ. Enggak, kita udah memetakan di situ. Kalau ada yang kritis, Pak, kalau di mobile arsitekturnya sama nggak? Beda. Kalau di mobile ada MVP sama MVVM, itu yang terbaru. Kalau yang kita sekarang pakai ini MVC. Kayak gitu.
Jadi tergantung dari jenis pemrograman yang akan kita pelajari nantinya kayak gitu. Kalau di web khususnya yang Laravel ini dia pakainya MVC, sorry. Ini penjelasannya. Jadi si MVC ini sebuah teknik yang fungsinya atau tujuannya itu untuk memisahkan kode-kode program menjadi 3 komponen terpisah dengan fungsi yang berbeda tentunya. Yang pertama model, ini interkaitannya dengan basis data. Kalau yang view itu keterkaitan dengan UI, dan yang control ini yang ada hubungannya dengan logic atau algoritma kayak gitu. Nah, ini kenapa ada konsep MVC? Jadi seorang programmer web ini bisa fokus merancang bagian view saja. Ya, ini tampilan UI yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Ada Bootstrap juga mungkin. Untuk kode program yang berkomunikasi dengan database bisa ditangani oleh programmer yang secara khusus di bagian model, serta programmer lain mengatur alur atau logika dari si program itu di bagian controller. Jadi dia sudah memappingkan atau sudah memetakan antara view, model, dan controller. Kayak gitu. Sampai sini sudah cukup jelas ya? Halo? Atau masih bingung? Halo? Masih bingung, Pak. Oke, masih bingung. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi, kalau yang web 1 itu, teman-teman itu ngodingnya itu masih nyampur-nyampur. Teman-teman itu bebas mau coding dimanapun, mau mau istilahnya tuh kayak coding untuk bagian tampilan nih, ya udah tetap di satu file itu aja. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke web 2 atau si framework Laravel ini, teman-teman itu harus dipisah antara coding untuk database. Bentar, ponakan aku berisik. Bentar ya. Nih. Siapa tadi yang nanya masih bingung? Gita, Pak. Oh, Gita. Oke, Gita. Jadi konsepnya dari si web 2 ini atau web lanjutan ini, dia sudah memisahkan codingan-codingan antara codingan yang berinteraksi dengan database, itu namanya model, itu udah dipisah, sama codingan yang ada interaksi sama user interface atau tampilan, isinya itu CSS, JavaScript, HTML di sini. Kalau model ini isinya itu field atau tabel dari database. Ini untuk model. Sedangkan controller ini adalah logika atau algoritmanya. Jadi yang nemuin view sama model ini si controller kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke praktikumnya aja. Ini contoh MVC-nya. Nah, yang pertama nanti teman-teman bikin database bebas mau namanya apa, tapi di sini saya set database namanya kampusku, terus bikin tabel dengan cara kopikan query di bawah ini. Nah, yang query ini teman-teman copy paste. Kita coba aja. Set. Ini udah kelihatan ya. Nah, teman-teman bikin di sini PHP admin, terus bikin database baru. Bebas mau namanya apa. Di sini saya contohkan DB Unif, contoh ya. Dan DB Unif ini teman-teman bikin database-nya. Setelah dibikin, teman-teman masuk ke SQL.
Nah, setelah itu copy pastekan yang tadi query-nya. Ada ya di tabel itu query-nya. Nah, di PowerPoint dipastekan untuk membuat satu tabel namanya mahasiswa dengan field name, tipe karakter, dan itu nggak boleh null, ada nama, varchar, tipenya, terus defaultnya juga null, tempat lahir, varchar juga pakainya, tanggal lahir pakai date, fakultas, varchar, jurusan juga varchar, IPK pakai desimal. Kayak gitu. Setelah bikin database selesai, teman-teman copy paste SQL-nya di PowerPoint tadi, masukkan ke SQL ini, jalankan. Nah, setelah selesai, masuk lagi karena udah ada. Yang saya pakainya yang kampusku ini. Udah tercreate di sini. Kita lanjut ke codingannya. Biar teman-teman tahu. Sudah untuk masalah database selesai. Masuk ke model. Nah, ini codingan untuk model ya. Jadi dia ada keterkaitan atau interaksi dengan database. Gitu. Nah, di sini ini untuk buat koneksi dengan database MySQL. Terus kita bikin functionnya buat koneksi. Seperti biasa, DB host, DB user. Ini standar ya. Localhost sama root. DB pass-nya kalau teman-teman next MPP-nya di password diisi. Tapi kalau saya yang tidak ada passwordnya dikosongkan saja. Terus database name-nya apa? Kampusku. Sebentar. Bentar ya. Belum saya share ya. Nah, ini udah kelihatan untuk sintaks modelnya. Halo? Gita udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini untuk yang tadi untuk teorinya tadi. Jadi untuk codingan model ini hanya codingan-codingan atau source code yang ada keterkaitan sama database. Kalau yang nggak ada keterkaitan sama database, jangan dimasukkan ke model. Kayak gitu. Ini kan lanjutkan. Yang database-nya tadi di-inputkan. Kalau teman-teman bikinnya kampusku boleh, atau universitasku boleh, atau STTB-ku boleh, bebas lah apa aja lah. Terus dibalikin, masuk ke function berikutnya. Ada tabel get tabel. Jadi ini function yang fungsinya untuk ngambil atau nge-get tabel mahasiswa dari tabel mahasiswa ya. Ini untuk linknya buat koneksi. Buat koneksi ini ngambil dari sini, dari function buat koneksi. Terus query. Variable query ini berisi query buat select data yang ada di tabel. Kayak gitu. Setelah itu result itu buat balikin. Nah, selanjutnya ambil semua isi tabel ke dalam bentuk array 2 dimensi. Seperti biasa, dibalikin lagi dalam bentuk variabel hasil. Ini untuk variabelnya bebas ya, teman-teman mau coding apapun bebas. Tapi di sini saya bikinnya kayak gini. Ini untuk model sudah jelas ya, yang hanya hubungannya dengan database saja, yang mewakili dari database. Misal, Pak, kalau tabelnya sudah banyak gitu, ya udah kita menyesuaikan dengan tabel-tabelnya. Kalau ini kan hanya satu tabel saja mahasiswa. Kalau ada tabel dosen misal, berarti model dosen. Bentar ya, bentar. Ponakan aku ganggu lagi.
Cek ya. Oke, sebentar. Itu Gita paham nggak Gita? Untuk model dulu dah, biar nggak kebanyakan takutnya. Itu model. Paham, Pak. Sampai tadi yang dijelasin paham, Pak. Itu model ya. Jadi, Pak, kenapa kok jadinya kalau yang web 2 ini jadi lebih jelimet ya gitu? Kenapa nggak yang kayak web 1 aja langsung bikin codingan selesai bisa nginput gitu? Enggak, karena web 2 itu lebih ke sisi efektivitas. Jadi kenapa saya bilang efektivitas? Karena kalau teman-teman ada errornya itu bisa cepat ke handle gitu. Jadi mungkin untuk awal-awal pemahamannya harus matang dulu, harus oh ya maksudnya gitu. Jadi kalau sebelum masuk ke Laravel, teman-teman harus ngerti konsep ini dulu biar ke sana nggak ketarik-tarik gitu. Jadi ini nggak ngerti, lanjut lagi nggak ngerti gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Teman-teman ngerti dulu basic daripada Laravel itu atau konsep framework tuh kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Itu baru ke model yang ada keterkaitan sama si database-nya. Ini codingannya codingan standar SQL biasa ya, select bintang from gitu, ya kan? Berarti ini kan dia ambil semua dari tabel mahasiswa. Kayak gitu ya. Bentar. Itu untuk database, untuk tabel. Nah, di sini untuk tabel mahasiswa sudah ada. Kalau banyak atau multi tabel, nanti teman-teman pakainya model terus nama tabelnya apa, bisa kayak gitu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Halo? Cukup, Pak, cukup. Oke. Nah, setelah model, kita masuk ke view. Nah, untuk codingan view ini adalah codingan atau source code yang ada keterkaitan dengan tampilan. Tampilan atau si antarmuka. Jadi gambarnya gitu. Gambar-gambarnya kayak tabelnya, terus warnanya gitu. Atau bentuk kolomnya. Itu ada di view semua. Kayak gitu. Nah, di sini ini standar ya, standar biasa, standar HTML dan CSS biasa. Nun, tutup pintunya aja, Nun. 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 Bentar ya, ponakan aku. Mohon maaf banyak ini. Nanti kita lanjut lagi. Suara saya jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya setelah database tadi yang model sudah, ini untuk view. Jadi untuk view ini dikelompokkan untuk bikin UI. Nah, ini untuk codingannya codingan standar biasa. Ada TH, TR kayak gitu, tabel seperti biasa lah. Untuk UI pada umumnya, ada kontainer juga. Nah, setelah itu ada controller. Nah, controller ini yang menghubungkan antara si model tadi dengan view. Nah, ini untuk codingan controller ya, sangat simple. Karena dia hanya nge-get atau nge-include dari si model mahasiswa tadi sama view mahasiswa tadi. Nah, ini untuk source code-nya. Bentar. Ini saya ada kan ya? XMPP, Htdoc. Ada, Pak. Oke, web 2. Nah, ini untuk codingannya ada MVC mahasiswa. Nah, di MVC mahasiswa ini ada 3 sebenarnya, tapi satunya indeks nggak apa-apa. Ada controller mahasiswa, ada model mahasiswa, sama view mahasiswa.
Seperti itu ya. Nah, untuk yang model seperti yang kita lihat tadi, itu isinya itu ya buat connect ke database saja sama tampilin tabel yang ada. Kayak gitu aja. Ini untuk model mahasiswa. Kalau yang view agak banyak karena dia lebih ke UI. Nah, kan di sini dia ngeset kontainer, terus ngeset H1-nya, tabelnya, kayak gitu. Sedangkan untuk controllernya, itu hanya nge-get dari dua ini aja. Ya kan, include model mahasiswa yang ini, sama dia include juga view mahasiswa yang ini. Seperti itu. Sudah cukup jelas atau masih bingung? Sudah saya tunjukin codingannya. Yang baru masuk. Jelas, Pak. Good. Seperti ini ya. Jadi untuk MVC itu begitu bentuknya. Kalau kita nggak pakai konsep MVC, dia akan satu file utuh. Nanti semuanya ada di indeks semua. Jadi codingan yang model, codingan yang view, codingan yang controller itu semuanya masuk di sini. Dijadiin satu file aja. Efeknya apa? Kalau ada error atau ada yang misal ada miss gitu, kayak satu bug ini tuh di mana gitu, itu bakal susah kayak gitu. Nah, kalau di pekerjaan saya, karena kita sudah membuat sistem yang pasti framework ya untuk yang perusahaan, dan itu wajib pakai MVC kayak gini. Jadi untuk memetakan data yang khusus untuk database atau model sama data UI itu sudah terpisah secara otomatis. Jadi kita tahu nih, misal ada error apa gitu. Misal error di UI ini, data nggak dapat gitu. Nah, berarti itu kita tinggal cari aja di view mahasiswa, kayak gitu. Oh, errornya di sini nih gitu. Atau data tabel yang nggak bisa gitu. Misal, ini untuk hasilnya ya. Hasilnya itu ini. Data mahasiswa. Jadi teman-teman itu hasilnya ini. Semisal kalau, Pak, saya mau ganti header satunya gitu. Bukan data mahasiswa gitu. Data aja misal ya. Berarti kita ganti di view-nya aja. Nah, ini kan data mahasiswa. Berarti kita ganti di sini aja. Berarti data contoh misalnya. Save. Nah, dia akan berubah kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Good. Nah, kayak gitu. Jadi, MVC ini, konsep MVC ini sangat penting karena ini dasarnya dari Laravel dan pemrograman object oriented sama framework kayak gitu. Jadi dia lebih efisien dan efektif. Karena kalau kita error satu gitu, atau misalnya kita mau rubah, saya hanya mau rubah visualnya aja atau view-nya aja gitu. Ya udah teman-teman nggak usah ngoprek yang di model gitu. Nggak ada kerjaan juga kalau harus ngoprek yang di sini. Karena kebutuhan teman-teman itu hanya ngubah tampilan aja kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Saya mau ngubah data atau saya mau nambahin tabel baru atau tambahin field baru gitu misal. Ya udah, teman-teman hanya pakai yang ada di situ aja atau model yang mahasiswa itu aja. Teman-teman nggak boleh ngotak-ngatik di view. Sampai sini cukup jelas atau masih bingung? Halo? Alhamdulillah, Pak, maksudnya. Gitu ya. Nanti untuk Bapak, Itu Mary, Pak. gimana? mohon maaf tadi minta diulang yang nggak boleh ngotak-ngatik view soalnya di saya suara bapaknya kurang jelas. Oh gitu. Oh, berarti sinyalnya ini. Pakainya apa itu? Telkomsel, Pak. Oh, Telkomsel. Berarti kalau Telkomsel bagus sih sebenarnya. Ya, kayak gini. Tadi siapa yang nanya? Mungkin HP-nya, Pak. Oh iya, Mary, Pak. Oh iya. Oh iya, Jadi sama tadi belum di absen, Pak. Saya telat masuknya. Mary. Oke. Mary Nur Halimah sudah. Jadi gitu Mary. Jadi kenapa kita belajar MVC? Mary baru masuk ya? Iya, Pak. Soalnya tadi masih di jalan, baru pulang. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu kan tetap kan database-nya dibikin dulu. Kampusku nama database-nya. Terus query ini di copy paste, masukin ke SQL. SQL localhost-nya. Di mana ya? Oh, di sini.
Setelah bikin, nih, setelah bikin misal database apa gitu ya, terus masukin di situ, di sini ya, di query-nya itu dipastein di sini. Untuk nge-create tabel baru, namanya tabel mahasiswa. Setelah selesai, setelah sudah terbentuk tabelnya, Mary lanjut ke codingannya. Codingannya yang pertama itu model dulu, model yang dibikin. Nah, model ini yang tadi hubungannya sama si database atau sama si tabel. Ini kalau nama tabelnya bukan mahasiswa, teman-teman menyesuaikan aja. Kalau tadi kan saya namanya mahasiswa kan. Coba kita cek di sini. Nah, ini mahasiswa kan. Kalau ini misal dosen gitu. Nah, berarti bikin model baru lagi dengan model dosen. Kayak gitu. Ya, setelah selesai, ya bikin view sama aja, nggak apa-apa. Nah, untuk yang tadi pertanyaannya, kenapa nggak boleh ngotak-atik UI atau kalau ya tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya itu harus nambahin satu file, satu field gitu. Satu tambahan di sini, misal kita lihat di sini. NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, jurusan IPK. Apa lagi kalau kuliah tuh? Semester ya, misal ya. Semester gitu misal. Semesternya kan ada kan. Nah, berarti kan sini hanya menambahkan di model saja. Mary nggak boleh ngotak-ngatik yang di view karena itu interaksinya dengan database. Kalau Mary ngotak-ngatiknya di view itu nggak nyambung. Begitupun sebaliknya. Misal, ini di sini. Misal di data ini, data yang sudah terlihat ini mau ganti headernya aja, misal. Kayak tadi kan data mahasiswa kita ganti gitu kan. Atau NIM-nya diganti NPM misal gitu ya. Nah, Mary ngotak-ngatiknya di view, jangan di model. Karena model itu hanya yang ada kaitannya dengan database. Kalau view itu yang ada kaitan dengan UI. Seperti itu ya. Oke, Mary sudah jelas, Mary? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oh, Mohon ya. maaf Pak. Nanti kalau nggak ngerti langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Kalau Pak sampai sini gitu, saya masih nggak ngeh di situ. Gitu. Seperti itu mahasiswa. Kita update lagi untuk UI-nya. Nah, dia akan terbentuk data mahasiswa. Nah, itu untuk konsep MVC. Oke. Andre udah masuk, Andre? Baru Pak. Baru ya. Tapi udah jelas ya? Jelas Pak, tapi ada yang mau saya tanyakan. Boleh, apa? Controller Pak, itu saya kemarin setelah mencoba, saya tidak menemukan kegunaan khusus controller, setidaknya di website yang kemarin saya buat. Begitu Pak, jadi mungkin untuk controller boleh diulang Pak. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Untuk model ini kan dia keterkaitan dengan database. Untuk view, dia untuk yang berkaitan dengan tampilan atau antarmuka. Sedangkan controller, ini adalah penghubung antara model dengan si view ini. Jadi nggak boleh nih view langsung ketemu sama model gitu, nggak boleh. Andre harus masukin ke controller dulu, karena dia sebagai pengendali atau logika dari si satu karakter atau satu field lah, misalnya kita analogikan satu field. Gitu. Jadi di dalam controller ini fungsinya itu buat manggil model sama view, sama get tabelnya di get. Kayak gitu, Andre. Jadi nggak boleh serta-merta Andre nampilin tampilannya itu langsung keluar gitu, enggak. Harus by controllernya. Karena dia yang sebagai pusat kendali. Kayak gitu. Gitu, Andre. Jika seseorang tidak menggunakan controller, berarti maksudnya dampak yang dapat terjadi apa ya Pak? Di dalam real case. Oke. Kalau di dunia industri ya, kalau dia nggak pakai controller, dia akan bias. Dia akan bias karena dia nggak pakai konsep MVC-nya dengan benar. Kalau MVC kan dia sudah memetakan nih antara model sama view sama controller gitu. Jadi kodenya itu udah misah. Nggak boleh masih, oh ini controller harusnya nih, tapi masuk ke view atau masuk ke model gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus sudah terpisah kayak gitu, Andre.
Kayak gitu Baik, ya. Pak. Sama Em, sama satu lagi, kenapa kalau sebenarnya bisa jalan kalau nggak pakai controller, tapi untuk skala besar nantinya itu akan susah dalam maintenance-nya karena kita masih nyampur antara nggak tahu ya nyampurnya di mana ya antara controller ke view kah atau controller ke model gitu, Andre. Baik, Pak. Untuk include sendiri itu termasuk salah satu OOP parent sama kids nggak sih, Pak? Parent dan anak Bisa ya, karena iya ya. dia ngambil dari yang si model sama si view-nya itu. Ini untuk sederhananya aja, karena kalau kita masuk ke Laravel-nya itu akan lebih kompleks lagi. Jadi saya pengen mahamin dulu konsepnya ke kalian bahwa MVC itu basicnya seperti ini loh gitu. Itu tuh hanya memisahkan dari codingan-codingan di database, codingan yang di UI sama untuk logikanya kayak gitu. Nanti untuk Laravel-nya lebih expand lagi, lebih lumayan lagi. Makanya sekarang ngerti dulu gitu, Andre. Baik, Pak. Berarti ini lebih ke arah Pemahaman, pengertian cara pemahaman betul. codingan menggunakan Pemahamannya. ya. Baik, Pak. Sip. Sampai situ saja. Kayak Terima gitu. kasih, Pak. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Itu karena mekanismenya dari Laravel seperti ini atau yang framework seperti ini. Sok, boleh Saya ada ada yang- pertanyaan. Untuk kemarin ketika saya menggunakan Laravel yang ini, salah satu hal yang saya menemukan adalah penggunaan kata blade. Iya. Oh iya. Ini kita mau bahas itu, Andre. Oh, oke. Kita mau bahas. Nggak, soalnya udah masuk ke coding tadi dan saya terlambat, takutnya saya telat mendengarkan. Baik. Oke, Boleh, Pak. nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ya. Itu untuk konsep MVC-nya. Kita lanjut dulu. Karena untuk sekarang ini sambil jalan sih, karena masih di RPS-nya sendiri itu masih pengenalan. Jadi hal-hal yang basic, hal-hal yang fundamental di Laravel kita jelasin dulu. Ini hal-hal penting pada Laravel ya. Yang pertama ada route atau routing. Jadi route atau routing ini berperan sebagai penghubung antara user dengan keseluruhan framework. Dalam Laravel ini setiap alamat web yang kita ketik itu di web browser akan melewati route atau jadi kita sudah bikin nih alamat-alamatnya gitu. Nah, route lain yang menentukan kemana proses yang akan dibawa nantinya atau apakah ke controller kah atau ke view. Itu untuk route. Nanti kita akan pelajarin di pertemuan berikutnya. Karena saya masih belum selesai. Nanti kalau udah selesai, insya Allah minggu depan sudah selesai semua sambil jalan ke kayak blade, terus kayak road kayak gini, sambil ke CRUD-nya juga. Semoga selesai semua. Ini untuk road. Ini pemahamannya dulu ya. Kita routing atau mencari alamat atau mencari rute tercepatnya gitu. Kita udah mapping di situ. Selanjutnya ada blade. Nah, blade ini ada template engine, jadi bawaan Laravel. Secara sederhana, template engine ini berisi perintah tambahan yang mempermudah membuat template gitu. Template sendiri bisa disebut sebagai kerangka dasar tampilannya. Secara garis besar terdapat dua fungsi utama blade di Laravel. Yang pertama, mempersingkat penulisan PHP. Satu. Yang kedua, memecahkan file template atau proses pembuatan layout. Sebagai contohnya, di sini saya ambil contoh menampilkan variabel di dalam view. Sebelumnya kita menggunakan perintah di bawah. Jadi PHP-nya tampil, PHP echo, terus nama ini variabelnya ya. Terus variabelnya apa? Dengan blade kita bisa tulis sebagai berikut. Nah, langsung aja. Apa ya namanya itu ya? Kurung kurawal, terus nama variabelnya aja. Kayak gitu, Andre, itu fungsi daripada blade. Jadi dia sebagai template engine. Jadi template aja tuh udah, ya udah teman-teman udah ada template-nya nih. Dibikin tuh engine-nya itu kayak lebih dimudahkan lagi gitu. Kayak misal kalau bikin tabel atau bikin variabel, ya udah standarnya kayak gini loh. Gitu loh, Andre. Paham nggak, Andre? Baik, Pak. Paham, Kayak Pak. gitu. Jadi lebih mempermudah, lebih menseragamkan kenapa kita pakainya blade si template engine ini. Ada plus minusnya. Plus minusnya tadi kita lebih seragam, lebih terarah, dan lebih cepat untuk codingan karena lebih dipersingkat.
minusnya adalah kalau ketemu orang atau programmer yang sangat individual atau sangat idealis, itu nggak akan bisa masuk karena saya nggak mau dong saya diatur-atur sama framework gitu. Saya coding ya walaupun natif ya, saya nggak mau saya diatur-atur kayak ya udah terserah saya mau coding dimanapun gitu, bebas gitu, kayak gitu. Dan untuk framework sendiri ini biasanya digunakan untuk skala yang enterprise, skala yang besar, nggak boleh. Bisa sih sebenarnya untuk yang kecil-kecil, tapi akan lebih cepat kalau kita pakai natif sebenarnya untuk yang website biasa atau company profile kayak gitu. Kalau yang untuk industri atau yang kayak saya itu enterprise itu sudah wajib pakai framework dan itu sudah seragam karena programmer kita itu bukan 1 orang atau 2 orang, banyak. Jadi kita harus menseragamkan gitu. Kalau saya mau nambahin data tabel di sini loh, berarti saya hanya mengotak-atik atau mengupdate si model saja. Atau ada UI yang ditambahkan, misal ada sistem layanan terpadu gitu, penambahan fitur sistem layanan terpadu hanya UI-nya saja, berarti di view-nya saja kayak gitu. Gitu ya, Andre? Iya, Pak. Oke, good. Kita lanjut lagi. Ini hanya pengenalan aja ya. Nanti untuk minggu depan insya Allah saya selesai untuk codingannya dan contoh-contohnya biar langsung dipraktekkan. Selanjutnya ada query builder. Jadi di dalam Laravel ini ada interface khusus yang disediakan oleh Laravel untuk mengakses database. Berbeda dengan si raw query atau query yang mentah, di mana kita menulis langsung perintah di SQL query kayak tadi. Nah, di dalam query builder ini perintah SQL itu diakses menggunakan method. Artinya kita tidak perlu langsung perintah SQL-nya, tapi hanya memanggil metode-metodenya saja. Kalau pakai yang raw query itu yang tadi. Nih, yang tadi ini mana ya? Nah, ini pakai raw materi ya. Kalau raw query ya. Select, bintang, from, mahasiswa. Bayangin kalau dia sudah banyak tabelnya. Bayangin kalau dia sudah join ke beberapa tabel. Many to many misal. Bayangin kalau yang ditampilin bukan semua. Hanya satu field aja. Misal NPM. Atau name atau nama gitu. Bayangin itu. Nah, ini pakai raw query. Kalau pakainya query builder, dia lebih gampang lagi, lebih dimudahkan lagi. Keunggulan dari cara ini adalah kode program kita menjadi lebih rapi, jelas. Karena sudah terstruktur dan sudah disatu bakukan lah. Dan lebih mudah dibaca karena tidak menulis query secara langsung. Program kita tidak terikat ke satu jenis database saja. Artinya, jika kita ingin beralih dari database MySQL ke SQLite atau ke Postgre, tidak akan banyak kendala karena dia sudah baku ya. Kita pakainya query builder. Sedangkan kelemahannya itu dari query builder ini, kita terpaksa harus mempelajari nama-nama metode yang ada. Itu kenapa untuk framework ini atau Web 2 ini tidak disarankan untuk yang baru mulai belajar. Karena dia harus punya basic-basic dari bawahnya dulu ya. Jadi nggak bisa serta-merta ujug-ujug atau langsung ke framework gitu. Kalau nggak tahu, raw query itu apa gitu. Atau, yang natif tuh gimana sih gitu. Kayak gitu. Makanya saya lebih sarankan kita balik dulu sedikit ke yang natif dulu. Setelah itu baru ke Laravel-nya. Kayak gitu. Ini untuk query builder. Selanjutnya ada Eloquent ORM atau Object Relation Mapping. Nah, jadi untuk Eloquent ORM ini adalah cara pengaksesan database di mana setiap baris tabel dianggap sebagai sebuah objek. Jadi kata ORM sendiri merupakan singkatannya tadi, Object Relational Mapping, yaitu suatu teknik programming yang mengkonversi data ke dalam bentuk objeknya. Kayak tadi, ada objek mahasiswa. Ya, itu objek itu, sudah jadi objek mahasiswa. Kalau kita pakainya yang raw query, itu ya masih dalam bentuk query mahasiswa aja gitu. Kayak gitu. Tapi kalau sudah pakai Eloquent ORM, dia nge-mapping tuh. Dia, ini tuh objek mahasiswa nih gitu. Pasti di dalam objek mahasiswa itu dia punya atribut dong. Ya kayak name, nama, IPK, kayak tadi aja. Nah, sebagaimana yang kita pahami, jadi database ini terdiri dari kumpulan tabel yang saling terhubung. Di dalam setiap tabel, data disimpan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, ORM ini dipakai untuk mengubah baris dan kolom. Itu menjadi sebuah objek. Jadi teman-teman itu
kasih aja semuanya itu dalam bentuk objek kayak gitu, nggak kayak tadi tabel dan kolom. Itu pakai Locon ORM. Nanti kita akan pelajarin semua. Untuk malam ini hanya hanya pengenalannya saja, karena di RPS juga hanya pengenalan saja. Kayak gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Halo? Sejauh ini saya tidak, Pak. Sudah? Oke. Siapa? Nurman, Pak. Boleh, Nurman? Hanya untuk menyaksikan, Pak. Saya udah di absen belum ya? Oh, kira mau nanya. Soalnya tadi lihat kayaknya yang terakhirnya merah, Pak. Oh iya, coba ya. Nurman. Oh iya, Nurman belum. Oke. Sorry. Sudah, Nurman? Apalagi? Ya, Pak. Siapa lagi yang belum? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Ini untuk basic dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita sudah mulai masuk ke CRUD sama hal-hal yang penting yang harus dipelajarin di Web 2 atau di framework Laravel ini. Kenapa jadi Cimbra? Yang lainnya ada yang tanyakan dulu. Tapi sejauh ini sudah cukup jelas ya. Tina gimana, Jelas, Tina? Pak. Oke. Tina ada nggak, Tina? Jelas ya. Good. Kayak gitu. Rijal, nggak nanya, Jal? Oh, sombong banget Rijal nih. Enggak, Pak. Alhamdulillah selalu jelas, Pak. Jelas ya, Jal? Iya, Pak. Jangan protes ya, Jal. Materinya kok, Pak? Materinya gampang banget gitu. Karena nggak Rijal sendiri gitu. Ada yang benar-benar masih baru. Ya, Jal. Iya, siap, Pak. Saya lagi pusing. Oh iya, ya udah janganlah. Pusing mau ini ya, mau lamaran ya. Bukan, Pak, project yang dari ini kantor. Dari kantor. Jangan pusing-pusing lah. Akhir tahun tuh harusnya udah selesai semua. Udah achieve semua harusnya kalau akhir tahun tuh. Tinggal leye-leye. Tahun depan dapat bonus. Udah, harusnya mah gitu. Yang lainnya nggak ada? Sudah paham semua? Atau ada yang mau didiskus lagi? Boleh? Pak, Andre sudah di absen belum, Pak? Andre kayaknya sudah, Andre. Nanti untuk codingannya saya share kalau sudah selesai ya. Saya mau update sedikit. Mana ya? Andre, nilai udah masuk semua ya, Andre? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Yep. Intinya kalau yang nggak neko-neko itu nilainya aman. Tapi kalau yang neko-neko gitu, pasti nggak aman nilainya. Biar ketemu dosen yang lebih galak lagi. Andre sudah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Good. Jadi untuk materi malam hari ini seperti itu ya, yang hari Selasa. Doakan semoga saya rajin bikin modulnya, karena bikin modul itu lumayan capek juga. Mending ngoding dah daripada bikin modul beneran. Ayo Pak, semangat Pak. Iya, kalau ngoding tuh udah tahu gitu kayak, oh ya ini. Tapi kalau bikin modul itu harus nyamain dulu nih. Ini kalau bikin modul gini, itu mahasiswa nyampe nggak gitu loh. Kalian ngerti nggak? Posisi saya ngerti nggak kayak gitu tuh? Halo? Nanti jadi dosen dulu Iya, mungkin. Pak. Iya, itu makanya kalau ngoding kan kita enak gitu kan, udah gitu. Oh, yang disuruh analis gini, ya udah kita kerjain. Selesai nih, udah bikin, di testing, selesai udah gitu. Kalau kalian kan enggak, kayak ada yang tinggi banget gitu, ada yang oh ya sampai sini gitu. Makanya aku harus gimana supaya tengah-tengah lah, seenggaknya yang enggak ngerti banget itu ngerti, yang pinter banget kayak Rijal misalnya, Rijal, Andre, Paujan gitu ya. Yang ikut aja gitu, kayak gitu. Biar sama-sama dapat lah kayak gitu. Makanya saya nggak bisa langsung ujuk-ujuk cepet-cepet, enggak. Saya pengen semuanya bisa dapat kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon maaf saya harus kemarin kenapa sih hujan atau apa ya kemarin tuh ya?
Oh, e-learning-nya error ya? Ya enggak? Iya, Pak. Jadi Iya betul Pak. diganti hari ini. Tetap semangat aja. Di apa namanya? Istiqomahin, bahas. Apa ya namanya? Ya istiqomahin sih ya kalau di ini. Pokoknya tetap semangat sampai UAS, pertahanin, jangan sampai ngedrop, apalagi pas UAS itu nentuin banget. Kalau di sekarang UTS-nya udah bagus, insya Allah UAS-nya juga bagus. Tinggal konsisten aja, semangat. Kalau yang buat existing mah udah tau lah, yang semester kemarin. Buat yang baru-baru tetap semangat aja, jangan sampai lost contact, apalagi nggak ngerjain UTS itu fatal banget. Tanda-tanda kalau udah nggak ngerjain UTS, biasanya UASnya juga nggak dikerjain. Dan biasanya nggak saya lulusin kalau kayak gitu. Jadi di warning aja ya siapa Faujan. Teman-temannya kasihan si Irman sama siapa tuh? Irfan itu kan semester kemarin sama kita ya. Iya, Pak. Jangan sampai nggak lulus hanya karena nggak ngerjain UTS gitu, kasihan. Udah capek-capek kuliah. Paling saya nilainya nggak akan maksimal. Tapi seenggaknya dia bisa lulus gitu. Tetep Dendi udah rajin nih, nilainya bisa dapat bagus. Ya Tep. Ada nggak? Masih ada nggak? Dendi masih ada nggak? Ada Dendi nih. Oh lagi ini lagi kerja ya. Masih Pak, masih Pak. Siap. Gitu ya Dendi Mangkubumi ya. Jangan malas lagi ya. Siapa? Siap. Nanti kalau yang nilainya jelek kayak semester kemarin dapat C itu di apa namanya? Di kontrak ulang juga nggak apa-apa sih sebenarnya, masih bisa sih. Kalau mau memperbaiki nilai gitu. Tapi tergantung ya. Kalau dosennya saya masih bisa diperbaiki, tapi kalau dosennya lain ya udah resikonya Dendi gitu. Ya Pak, makasih Pak. Yo. Oke, nggak ada yang tanya lagi? Tidak Pak dari saya. Good. Ininya gitu. Boleh siapa? Ada yang nanya tadi, Mbak, gitu? Nggak ada? Cukup, Pak. Oh, yang cukup ya Mary ya. Coba saya lihat nilainya Mary. Mary juga bagus kayaknya, sudah. Nilai Mary. Intinya kalau saya itu nggak boleh ada yang plagiat atau identik banget, nggak boleh. Saya marah-marah di kelas yang lain ya Andre. Ya kan Andre, ada kan Andre? Ada Pak. Iya. Itu keterlaluan kalau udah kayak gitu tuh, kayak kenapa ngambil tugas atau UTS orang lain gitu terus dikirim gitu, kayak ya udah kalau nggak bisa tinggal ngomong nggak bisa gitu, jangan gampangin dosen dengan cara tugas siapa dikirim gitu, kayak langsung lah aku habisin lah. Rijal aman Rijal? Aman Pak. Iya gitu. Jadi peristiwa itu terulang kembali sekarang, makanya saya lebih tegas lagi. Jangan begitulah, takutnya ke dosen yang lain kayak gitu. Dosen yang lain kan nggak tahu, takutnya nggak bisa direvisi atau ngecap jadi jelek gitu kan, nggak. Kalau saya kan masih ada toleransi, oke. Mungkin nggak ngerti, mungkin belum tahu. Mary sudah bagus kok nilainya. Andre nggak komen Andre di yang mata kuliah itu Andre? Bukan ranah saya Pak. Oh bukan ranah saya. Iya. Tapi keterlaluan Andre kalau udah kayak gitu ya Andre? Kalau dari segi kerja kan sudah tidak, saya lihatnya gitu aja, kalau di kerja tidak boleh berarti di kuliah jangan. Iya makanya kayak kok gampang gitu cuma ngirim punya orang gitu, sampai mohon sampai Pak ini kok ini saya aja Pak yang dinilainya dijelekin gitu, nilai yang itu mah jangan lah, sama aja orang yang ngasih jawaban sama yang diberi juga sama aja, saya nilainya kosongin semua, terlaluan soalnya. Makanya yang lain jangan sampai gitu ya, jangan sampai ngelakuin kesalahan kayak gitu, itu fatal soalnya. Bukannya gimana, codingan kalian tuh saya periksa sesuatu makanya lama. Andre, terus Mary gitu. Kalau ada yang mirip banget gitu,
Udah habis saja nilainya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Tenggorokan saya udah sakit. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kuliah. Doakan Baik, saya Pak. semoga saya rajin bikin modulnya. Amin. Karena baru lagi. Harusnya sih jangan nambah-nambah ya. Karena di challenge lagi mungkin jadi setiap dosen itu rotasi. 1 tahun megang ini, 1 tahun megang ini gitu. Ya nanti aku ngomong lah ke kampus lah. Harusnya kalau dosen itu harus menyesuaikan dengan kompetensinya dia. Misal kalau dia kompetensinya di web sama mobile gitu ya udah di situ aja gitu. Karena dia punya lebih jauh atau mungkin SCTB punya kebijakan mungkin biar dosen-dosennya itu lebih berkembang lagi mungkin. Dari tahun kemarin tuh kayak ketarik-tarik aja. Curhat jadinya ya. Satu ngerjain sistem ini, besoknya ganti sistem operasi kayak harus belajar lagi gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Tapi mohon dimaklumin ya kalau ada yang mungkin ada yang miss gitu karena dosen juga bukan dewa ya. Dia juga belajar dulu. Dia harus ngerti dulu, dia harus mengabstraksi dulu. Masuk nggak nih kalau penyampaiannya kayak gini ke mahasiswanya gitu. Itu kalau dosen yang benar, kalau dosen yang cuma ada nggak sih di sini yang ngasih materi nggak ngajarin gitu, ada nggak sih? Sebelumnya ada, Pak. Sebelumnya? Yang angkatan 19. Yang pagi. Oh. Ada yang kayak gitu? Cuma ngasih tugas materi gitu dong? Iya, Pak, jadi nggak ada pertemuan gitu lah, Pak. Tapi masih ada nggak dosennya? Masih sih, tapi sekarang kayaknya udah ditegur mungkin, Pak. Jadi udah mulai masuk-masuk. Iya, udah sih kemarin udah tegur sih. Rapat kemarin udah tegur. Oke, terima kasih. Gitu aja. Semoga selesai. Ya, Pak. Baik. Oh iya, Pak. Oh. Absen Bayu aman, Pak. Tadi Bayu telat absen. Bayu bagus nilainya yuk. Absen coba lihat. Kita lihat. Alhamdulillah, Pak. Pertahanin yuk. Selagi STTB nggak negor dosen yang ngasih nilai bagus. Wah, tuh. Jangan, Pak. Kali aja ada yang cepu kan. Wah, dosen ini tuh Pak Adib tuh gitu ngasih nilainya bagus-bagus gitu. Yang nggak gitulah, itu ada prosesnya. Mereka juga nggak mungkin serta-merta aku kasih nilai segitu. Bayu. Oke, Bayu aman. Baik, Pak. Makasih. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak. Rijal kenapa, Jal? Mau nanya, Jal? Yang Rijal aman, Pak. Kamu mah nggak usah tanya lah. Basa-basi Rijal kadang nih suka ini. Enggak, Rijal mah aman, Rijal mah. Rijal aman, Jal. Rijal nilai 100 kan, Jal? Kalau tidak salah iya, Pak. Iya, tidak salah. Sombong sekali, Bapak. Udah, biarin. Ada loh yang dapat nilai 100 loh. Makanya tetap semangat aja kalian. Tepat waktu, jangan meleset-meleset. Kalau deadline-nya meleset, dikurangin 3 poin gitu. Kalau aku lagi bad mood, 5 poin gitu. Bayangin. Nah, jangan meleset. Udah ya, itu aja. Terima kasih banyak. Nggak ada yang tanya lagi ya. Sampai ketemu insya Allah Selasa minggu depan. Semoga modulnya sudah beres semua. Saya ngelembur nanti biar cepat. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.